Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur hak Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu ditambahkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penelitian saya berjudul Analisis Kemampuan Number Sen Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Berdasarkan Taksonomi Solo pada masa pandemi COVID-19. Ada 3 poin penting mengapa saya mengambil penelitian ini. Pertama, menurut Kasurip tahun 2015 menyatakan bahwa keterampilan berhitung peserta didik dikatakan rendah. Yang kedua, yaitu adanya indikasi ketidakpahaman peserta didik mengenai konsep matematika. Hal ini terlihat pada saat peserta didik dalam mengerjakan soal mengenai bilangan. Nah, pada saat peserta didik diberikan soal mengenai bilangan, dia bisa menjawab. Namun saat soal tersebut divariasikan, peserta didik kebingungan. Dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengkomunikasikan alasan mengapa ia tidak bisa menjawab. Hal ini menurut Sembiring tahun 2018. Keterampilan berhitung dan pemahaman konsep matematika merupakan dasar dan tujuan akhir dari kemampuan number sense, yaitu kemampuan berpikir secara fleksibel dan intuisi terhadap bilangan. Nah, yang ketiga yaitu adanya suatu peserta didik pada saat menyelesaikan soal itu perlu dilihat bagaimana respon peserta didik pada saat mengerjakannya. Responnya itu secara mendalam, yaitu secara retrospektif. Bagaimana untuk melihat keadaan tersebut menggunakan taksonomi Solo. Jadi, rumusan masalah yang saya teliti yaitu pertama, bagaimanakah kemampuan number sen peserta didik dalam menyelesaikan soal pada level prastruktural. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan number sen peserta didik dalam menyelesaikan soal pada level unistruktural. Yang ketiga yaitu bagaimanakah kemampuan number sen peserta didik dalam menyelesaikan soal pada level multistruktural. Yang keempat yaitu bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal pada level relasional. Dan yang terakhir yaitu bagaimanakah kemampuan number sen peserta didik dalam menyelesaikan soal pada level extended abstract. Dalam kemampuan number sense terdapat 4 indikator utama, yang mana yang pertama yaitu quantity. Esensinya mengetahui nilai dari suatu bilangan. Yang kedua yaitu counting. Counting yang mana yaitu merupakan mengetahui pola dari suatu bilangan. Yang ketiga yaitu relating, menghubungkan nilai dari suatu bilangan. Dan yang keempat representing, yaitu menggambarkan alasan suatu permasalahan khususnya dalam materi bilangan. Fiore dan Tachkuberi tahun 2018 menyampaikan tentang kemampuan number sen ini secara sederhana, yaitu dalam bentuk soal. Peserta didik diberikan 20 bilangan, 1 sampai dengan 20. Kemudian peserta didik diperintahkan untuk menghitung berapakah jumlah dari 20 bilangan tersebut. Peserta didik yang mempunyai kemampuan number sense yang peka, yang baik, akan menjumlahkan setiap ujung dari bilangannya, yaitu 1 dengan 20, 2 dengan 19, 3 dengan 18, dan seterusnya. Nah, peserta didik mengetahui nilai dari bilangan 1 sampai dengan 20 ini merupakan quantity. Kemudian pola yang terbentuk 1 ditambah 20, 2 ditambah 19, dan seterusnya merupakan counting. Kemudian terdapat 10 pola tersebut peserta didik hubungkan sehingga terdapat 10 dikalikan dengan 21. Inilah yang disebut dengan relating, menghubungkan beberapa pola atau beberapa bilangan. Dan yang terakhir yaitu representing, peserta didik menggambarkan alasan. Menggambarkan alasan ini yaitu menjelaskan dari mulai step awal sampai dengan step akhir bagaimana ia menemukan jumlah 210. Penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan metode eksploratif untuk melihat bagaimana keadaan sosial secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu menggunakan tes kemampuan number sen peserta didik dan wawancara. Nah, dengan keadaan pada saat pandemi COVID-19 mengharuskan saya untuk melakukan penelitian secara door to door atau mendatangi setiap rumah dari peserta didik. Kemudian, saya melakukan penelitian di SMPN Negeri 1 Sukarsik, Tasikmalaya dengan siswa sebanyak 30 orang dan melakukan penelitiannya pada tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020. Kemudian, saya mengelompokkan peserta didik menjadi 8 kategori subjek. Subjek yang pertama yaitu quantity pada level prastruktural, quantity pada level relasional, dan quantity pada level extended abstract. Nah, ketiga quantity ini berbeda-beda. Yang pertama, quantity pada level prastruktural hanya sekedar mengetahui nilai suatu bilangan saja, tanpa bisa mengoperasikan nilai bilangan tersebut. Kalau quantity pada level relasional, dia bisa menghubungkan dan mendapatkan jawaban yang benar pada level relasional ini. Kalau pada
quantity extended abstract ini dia dapat mengetahui nilai suatu bilangan, kemudian dapat mengoperasikan nilai bilangan tersebut, namun jawaban yang didapatkan ini masih salah. Nah, yang kedua yaitu counting. Counting ini pada level unit struktural, peserta didik mengetahui pola dari suatu bilangan. Nah, namun pola tersebut masih salah, tapi prinsip pola yang terbentuk ini sudah benar. Nah, yang ketiga yaitu relating. Level multistruktural, peserta didik dapat menghubungkan nilai suatu bilangan. Nah, bilangan tersebut hasil hubungannya juga benar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada level representing, level extended abstract, level kemudian level relasional, dan pada level juga multistruktural. Nah, ketiga representing ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, representing pada level multistruktural, peserta didik dapat mengetahui hubungan dari suatu bilangan, namun hubungan tersebut masih salah. Kalau representing pada level relasional dapat menghubungkan suatu bilangan dan hubungan tersebut sudah benar dan hanya sekedar kesimpulan saja hubungannya, tidak dapat membentuk suatu konsep menerapkannya. Nah, kalau pada level extended abstract, yaitu peserta didik dapat membentuk suatu hubungan, kemudian dapat menjelaskan alasan hubungan tersebut dan membentuk suatu konsep matematika. Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 6% peserta didik berdasarkan taksonomi Solo, yaitu pertama, pada level prastruktural, kemampuan 6% yang muncul yaitu hanya indikator kuantiti saja, di mana peserta didik hanya sekedar mengetahui nilai suatu bilangan, mengetahui nilai bilangan pecahan dan persen, tanpa bisa mengoperasikan nilai dari suatu bilangan tersebut. Kemudian pada level unit struktural, peserta didik yang muncul yaitu indikator counting. Peserta didik dapat membentuk suatu pola, mengetahui nilai bilangan yang terdapat pada pola tersebut. Nah, namun pola yang terbentuknya salah, tapi prinsip pola tersebut terbangun itu sudah benar. Kemudian kemampuan 6% pada level multistruktural yang terbentuk yaitu ada relasional dan extended abstract. Pada relasional, peserta didik dapat menghubungkan nilai dari suatu bilangan berbeda satuan. Sedangkan pada extended abstract, peserta didik dapat menjelaskan alasan hubungan dari suatu bilangan, yaitu dalam bentuk operasi. Namun alasan tersebut masih salah, sehingga kesimpulan yang didapat juga salah. Kemudian yang keempat yaitu pada level relasional. Pada level relasional, kemampuan representasi yang muncul yaitu ada quantity dan extended abstract. Quantity di sini peserta didik dapat mengetahui nilai suatu bilangan dan hasil yang didapatkan juga sudah benar. Sedangkan extended abstract dapat menjelaskan alasan suatu hubungan dan alasan tersebut juga sudah benar. Kemudian yang terakhir yaitu pada level extended abstract, di mana peserta didik dapat menjelaskan alasan hubungan tentang suatu bilangan, menerapkannya kepada persoalan soal, dan yang terakhir dapat membentuk suatu konsep bilangan. Nah, sehingga intinya terdapat 5 hubungan atau 5 keadaan kemampuan 6% pada 5 level berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.